channel YouTube saya, Dr. Indah Anwar, spesialis kebidanan dan penyakit kandungan. Saya berpraktek di Morula IVF, Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjawab atau membahas pertanyaan dari pasien mengenai laparoskopi, yaitu suatu prosedur operasi atau minimally invasive surgery dalam penanganan pasien susah hamil atau infertilitas. Banyak yang menanyakan apakah prosedur laparoskopi itu akan mengurangi jumlah sel telur pada wanita atau sel telurnya jadi cepat habis kalau dilakukan laparoskopi. Jadi seperti saya telah jelaskan tadi, prosedur laparoskopi memang pada suatu tahap dalam penanganan pasangan infertil mungkin memerlukan tindakan laparoskopi, yaitu suatu prosedur operasi kecil sebenarnya, artinya membuat 3 lubang kecil di dinding perut dalam pembiusan umum tentunya, kemudian dimasukkan kamera lewat lubang di pusar dan alat lewat 2 lubang kecil lainnya, sehingga kita bisa melihat langsung ke dalam rongga perut yang tidak bisa dilihat secara langsung atau secara jelas dengan prosedur-prosedur lainnya dalam penanganan infertilitas. Jadi kalau ada hal-hal yang bisa menghambat atau mengurangi kesuburan seorang wanita, maka akan bisa dilihat dengan laparoskopi. Dan sekaligus kalau memang ada, akan dilakukan tindakan untuk mengoreksi kelainan-kelainan tersebut sedapat mungkin sehingga akan meningkatkan peluang hamil. Nah, banyak yang khawatir kalau dilakukan laparoskopi nanti jumlah sel telurnya akan berkurang atau akan cepat habis sehingga tentu mengurangi peluang untuk hamil. Jadi banyak yang mengkhawatirkan prosedur laparoskopi ini akan mengganggu atau mengurangi jumlah sel telur pada wanita seperti yang saya katakan tadi, sehingga tentu akan mengurangi peluang untuk hamil. Jadi perlu diketahui bahwa prosedur laparoskopi itu indikasinya banyak. Jadi pada pasangan suami istri yang dengan pemeriksaan-pemeriksaan sebelumnya tidak diketemukan adanya kelainan, tetapi belum terjadi kehamilan yang sering disebut unexplained, maka pada tahap tertentu perlu dilakukan laparoskopi untuk mencoba mencari kelainan yang belum ditemukan sebelumnya. Ada juga prosedur laparoskopi yang memang sudah dilakukan lebih awal atau direncanakan lebih awal karena dalam pemeriksaan sebelumnya ditemukan hal-hal yang bisa mengurangi peluang untuk hamil. Misalnya saluran telurnya tertutup, apakah di pangkal atau di ujung, apakah salah satu atau keduanya, atau saluran telurnya melebar yang disebut hidrosalping, tentu akan mengurangi peluang untuk hamil. Sehingga diperlukan prosedur laparoskopi untuk mencoba memperbaiki. Ada juga misalnya kista di indung telur. Nah, jenis kista ini juga macam-macam. Kalau jenisnya kista endometriosis, itu tentu akan mengurangi peluang untuk hamil. Nah, salah satu pengobatannya kista ini harus dibuang, artinya kistanya yang dibuang sedangkan indung telurnya tetap tinggal. Atau kelainan lain seperti miom misalnya, kalau mengganggu saluran telur atau rongga rahim atau berada di rongga rahim, maka tentu harus dibuang terlebih dahulu untuk meningkatkan peluang untuk hamil. Jadi banyak indikasi dilakukannya laparoskopi, dan yang dikhawatirkan apakah sel telur itu akan berkurang atau lebih cepat habis kalau laparoskopi, sebenarnya hanya kalau laparoskopi itu dilakukan atas indikasi adanya kista indung telur, apakah pada satu sisi atau pada kedua indung telur. Nah, sangat tergantung pada jenis kista maupun besarnya kista. Kalau kista ini dibuang, itu istilahnya dikletek ya, atau dikupas, dipisahkan jaringan kista dengan jaringan indung telur atau jaringan ovarium yang sehat. Tentu melakukan kistektomi namanya, atau pengupasan
dinding kista untuk memisahkan dengan jaringan off-ramp itu bisa berakibat jaringan-jaringan ovarium yang sehat juga akan terganggu atau ikut terbawa dengan prosedur kistektomi tersebut. Nah, dalam hal kistektomi atau pengangkatan kista inilah maka jumlah sel telur yang berada di bagian pinggir dari indung telur bisa juga ikut rusak atau terbuang sebagian, sehingga jumlah sel telur tentunya juga akan berkurang. Tapi kalau hanya pada satu sisi, tentu sisi yang lain tidak akan terganggu jumlah sel telurnya. Hanya pada sisi yang ada kista, jumlah sel telurnya akan berkurang. Oleh karena itu biasanya kita memeriksa dulu sebelum operasi masih berapa banyak sel telur yang tersisa di indung telur atau yang disebut ovarian reserve, cadangan ovarium. Sehingga kita bisa secara hati-hati melakukan kistektomi supaya sesedikit mungkin sel telur yang terbuang. Tapi kalau laparoskopi dilakukan yang tidak mengganggu atau mengutak-ngatik ovarium atau indung telur, misalnya perlengketan atau adanya endometriosis di rongga perut misalnya, atau adanya miom misalnya, sehingga indung telur tidak dilakukan intervensi apa-apa, tentu jumlah sel telur tidak akan terpengaruh atau tidak akan berkurang. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa menambah pengertian bagi pasangan suami istri yang belum hamil dan mungkin memerlukan tindakan laparoskopi untuk tidak ragu-ragu. Artinya tidak semua prosedur laparoskopi akan mengurangi jumlah sel telur. Kalaupun kista tentu akan dilakukan dengan sangat hati-hati supaya seminimal mungkin merusak jaringan yang sehat sehingga sel telurnya akan sesedikit mungkin yang terbuang. Jadi dengan prosedur laparoskopi ini resikonya relatif kecil, tapi peluang untuk hamil tentunya akan meningkat dengan lama perawatan yang juga cuma 1 hari. Jadi relatif operasinya termasuk operasi kecil, artinya tidak dibuat sayatan yang besar dan tidak memerlukan waktu rawat yang lama, tetapi peluang hamil akan meningkat atau meningkatkan peluang hamil dengan cara misalnya inseminasi atau tabung. Nah, mudah-mudahan informasi ini bisa menambah wawasan bagi pasangan suami istri yang memerlukan laparoskopi. Jangan lupa subscribe. Salam 2 garis biru.